datang di Yayasan Teman Hebat Berkarya. Nah, ini di mana tempat pengumpulan donasi pakaian. Jadi untuk sahabat Daai yang akhirnya memberikan pakaiannya ke sini, ini adalah tempat pengumpulannya. Oke, daripada baju-baju numpuk di rumah nih nggak kepake, mendingan didonasiin ya ke sini ya. Bener banget, jadi nggak ada yang sia-sia, semuanya bisa dimanfaatin. Dan yang mengelolanya adalah teman-teman disabilitas. Wah, halo. Nah, ini yang dilakuin sama Vio adalah teman disabilitas di sini. Ini adalah menyortir kaos. Nah, ini ada kaos-kaos yang buat akhirnya nanti jadi keset ataupun jadi gantungan kunci. Oh, jadi dipisah-pisah berdasarkan jenisnya. Betul banget. Oke, ini yang kaos-kaos nih ya Kak ya? Iya, ini yang kaos-kaos. Nah, ini juga yang lagi dilakuin sama salah satu mentor kita, Kak Engkris. Ini adalah nyortir kerudung atau hijab yang nantinya digunakan untuk menjadi scrunchie. Kaosnya ini dipotong-potong atau digunting nih. Seperti ini. Nih. Wah, jadi dipotong-potong dulu kayak gitu Kak? Betul, akan dibuat seperti ini. Nah, ini biasanya nanti dikumpulin, ini akan dibuat sama mereka bentuknya seperti dikepang. Oh, oke, dikepang kayak gini nih. Ya, nanti akan jadinya panjang. Nanti akan panjang seperti ini. Oh, disambung-sambung ya? Iya, panjang banget nih. Berapa meter itu Kak panjangnya Kak? 2-3 meter. Nah, dari 2-3 meter kepangan itu menghasilkan berapa ini Kak? Diameter Kak? 40 cm. Jadi kalau udah panjang kayak tadi tuh 2-3 meter, akhirnya kita coba buat bentuknya kayak lingkaran, itu diameternya 40 cm. Oh, oke. Yuk, ikut langsung. Oke. Sahabat Daai, cara buatnya gimana? Oke. Oh, ini kepang kayak mau kepang rambut Kak? Ya, hampir mirip. Cuma bedanya mungkin kelihatannya kayak kepang rambut ya. Tapi ini kita harus buat polanya dulu. Misalnya warna biru di awal dulu, jadi ada biru 2 kali diputar, baru selanjutnya yang warna abu-abu. Lebih rumit, tapi kayaknya kalau udah biasa sih kebiasaan. Ya, betul. Ini butuh pengulangan yang biasa kita harus lakukan gitu. Oke. Butuh pembiasaan buat akhirnya tahu gimana polanya nih. Tadi kan udah biru nih 2 kali, sekarang yang abu-abunya 2 kali. Oh, oke. Jadi Iya, dimasukin gitu ya? betul, dimasukin. Oh, oke. Ini tuh bisa ngelatih motorik juga nggak sih Kak? Betul, bisa banget. Jadi mungkin buat yang belum tahu gitu ya, oh emang bikin karya tuh manfaatnya apa sih? Nah, salah satunya untuk akhirnya menguatkan motorik mereka gitu. Mungkin banyak nih yang di awal tuh masih bingung pola kanan kiri ataupun masih belum bisa gimana caranya ngegunting terus megang, tapi dengan cara kayak gini dan bekerja sama antara satu sama lain ini bisa ngebantu mereka juga. Oke, nggak cuma motorik, ternyata kerjasama Iya, juga dilatih. betul, kerjasamanya juga loh. Ini juga akhirnya juga ngebentuk gimana akhirnya mereka belajar komunikasi satu sama lain. Wah, mantap. Ada yang megangin, akhirnya ada yang ngebentuk, nanti bisa ganti-gantian. Nah, selanjutnya ini adalah hasil ketika sudah selesai dibuat oleh teman-teman disabilitas. Wah, keren banget nih jadi kayak gini Kak ya? Iya, bagus banget nggak tuh? Keren banget, ini siapa sangka ini dari kaos bekas ya? Bener banget. Dan ini nggak pakai alat apapun loh, nggak pakai mesin jahit, ini cuma menggunakan tangan. Iya, tadi aku juga ngeliat tuh proses sulamnya ya. Wah, hebat banget sih. Jadi kalau proses sulam itu berapa lama Kak? Ini sekitar 2-3 hari, tapi buat teman-teman disabilitas yang udah jago, mungkin bisa 1 hari. Oh, oke. Dan ini tuh ya nggak tebel, tapi pas gitu untuk jadi kesetan. Wah, Iya. mantap. Ini bisa dari pakaian apa aja, bisa kerudung, bisa kemeja. Nanti kita gunting, lalu kita tambahkan kain pengeras, dan itu digosok dulu. Kalau sudah, nanti baru dilakukan oleh mesin jahit. Nah, ini udah ada ukurannya sekitar 43 cm, tapi nanti kalau sudah selesai dilipat itu sekitar 20 cm panjang fabric kitchen-nya. Oh, jadi menyusup gitu ya? Iya, betul.
sahabat Daai, kan tadi udah lihat tuh gimana ya digunting kainnya dan tadi kain pengerasnya. Sekarang kita lihat langsung gimana kalau udah di tahap selanjutnya adalah disetrika. Oh, setelah ukurannya udah sama, ditempelin gitu kayak? Ya, betul. Ini biasanya berapa lama nih? Ini sih sampai akhirnya nempel aja. Oh, oke. Jadi kira-kira sendiri ya sahabat Daai. Sampai pokoknya menyatu lah ya itu ya? Ya, betul. Berarti ini suhunya tuh yang paling tinggi ya? Iya, biar akhirnya bisa nempel. Oke. Nah, dari situ baru Akhirnya jahit. kita siap untuk jahit. Nah, ini langsung dijahit. Ini ada Yoga. Ya. Oh, halo. Halo. Yoga. Wah, ini lagi jahit bikin kitchennya nih ya? Iya. Wah. Jadi ini kalau udah dijahit tuh hasil panjangnya kayak gimana, Kak? Nih Kak, ini kita punya hasil jadinya. Panjangnya 20 cm. Nah, ini hasilnya. Oh, jadi itu dilipat gitu ya? Iya, betul. Dilipat aja. Dan ini langsung jadi. Jadi ini bisa buat souvenir-souvenir. Betul. Jadi kalau udah sepanjang ini, sepanjang 43 cm, ini kita lipat jadi 2. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Keren banget ini, jadi udah bisa dipakai buat di tas-tas. Iya, betul banget. Udah bisa kayaknya. Nah, ini biasanya kita pemilihannya adalah bahan-bahan yang memang warnanya tuh lucu gitu. Jadi motif-motif yang memang kalau dipakai tuh bikin lucu banget sih. Nah, Sobat Daai, sekarang kita mau lihat koleksi fashion show dari pakaian bekas yang digunain sama teman-teman disabilitas. Wah, jadi ini nggak hanya upcycling tapi juga ada kreativitas. Betul banget. Jadi kalau buat teman-teman nih yang biasa fashion show nggak perlu beli pakaian-pakaian baru loh. Kalau pakaian lama aja atau pakaian bekas aja bisa kita gunain buat event fashion show. Sahabat Daai, kalau tadi kita udah lihat gimana semua prosesnya, mulai dari tempat pengumpulan donasi pakaian bekas, produksi, mulai dari yang menggunakan tangan sampai mesin jahit, dan ini adalah hasil karya dari teman-teman disabilitas, dan ini semua dari pakaian bekas. Buat akhirnya tahu ada apa aja, yuk kita lihat langsung. Ada keset yang tadi kita buat dan lihat secara langsung. Nih, kita lihat banyak banget kan. Hasilnya jadi warna-warni gitu. Iya, sesuai sama kaos yang kita dapetin. Nah, ini ada 2 ukuran. Kalau yang ukuran besar jadi keset, kalau ukurannya nih yang mungkin kecil ini biasa jadi tatakan panci. Ini bisa kayak ala-ala Korea gitu loh. Selanjutnya ini ada pouch, ini ada logonya. Kita ada bersih-bersih lemari dan tagline kampanye kita adalah sisa jadi cerita. Nah, karena ini adalah pakaian-pakaian bekas, kita anggap ini adalah sisa cerita karena yang buat adalah teman-teman disabilitas di balik layarnya. Jadi kita tuh mengangkat 2 isu yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, disabilitas dan pakaian bekas. Dan ini kita mau wujudin ke masyarakat bahwa disabilitas bisa berkarya dan pakaian bekas bisa menjadi sebuah karya. Ini biasanya kita dari kemeja, ini juga dalamnya ada lagi. Tapi nanti di dalamnya ini kita diisi lagi bahan yang nggak langsung. Jadi ada kainnya lagi di dalamnya. Kalau untuk ini adalah iPad sleeve atau tempat iPad. Juga ada tas laptop. Biasanya memang model-model paling banyak itu juga kita menggunakan batik sesuai khasnya Indonesia. Selanjutnya juga kita ada topi. Nah, ini tuh topi biasanya dari kemeja-kemeja. Nah, ini biasanya dari berbagai warna. Ini lucu-lucu banget. Jujur aku juga pakai. Aku juga selalu pemakai produk-produk di sini. Bahkan mulai dari anak-anak fashion show, terus tim para pengajar, sampai semua yang ada di sini kita biasanya udah nggak pernah lagi beli
baju di luar atau nggak pernah tuh ada tanggal-tanggal cantik, karena kita pasti ngegunain pakaian-pakaian dari sini yang udah di upcycle. Oke, nah ini sahabat Daai, ada 3 model keychain atau gantungan kunci yang kita buat dari pakaian bekas. Wah, ini karena dari kepangannya kayak yang beda-beda ya Kak ya? Iya betul, jadi kalau Sobat Daai mau datang langsung ke sini workshop bareng sama teman-teman disabilitas, bisa kita coba mana aja nih yang gampang buat dibuat jadi gantungan kunci. Oke, jadi tuh nggak cuma dibikin keset kayak gini, ternyata juga bisa dibikin jadi keychain. Betul banget. Mantap. Dan teman-teman disabilitas biasa jadi tutor workshop dimanapun loh buat akhirnya bikin gantungan kunci. Wah Kak, mantep. Kalau yang di belakang tuh Kak, itu apa tuh Kak? Nah ini siapa sahabat Daai yang suka pakai levis tapi bingung levisnya buat apa? Oh, ini dari jeans. Betul, ini dari jeans. Bisa jadi pon bag. Oh oke, nih kalau celana-celana yang udah kesempitan nih bisa Bener dibikin jadi banget. tas ya. Ini lucu banget loh. Wah, keren. Nih kalau yang kita kan biasa nih sekarang selalu bawa kemana-mana, selalu bawa tempat minum ya, atau tumbler. Nah, ini bisa jadi tempat tumblernya loh, sahabat Daai. Wah, cantik banget itu warnanya. Ini paling jauh pernah kirim barangnya kemana? Kita paling jauh baru banget hari ini pengiriman ke Malaysia. Wah, sampai ke Malaysia. Iya. Wah, hebat. Aku jadi pengen nanya-nanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Yuk kita lihat-lihat dulu sebelumnya. Nah, sahabat Daai, sekarang kita ada di ruangan kelas. Nah, Wah, ruangan kelas ini dimana kalau tadi sahabat Daai udah lihat teman-teman disabilitas yang akhirnya memiliki keterampilan. Jadi sebelumnya nih, sampai akhirnya tahap teman-teman disabilitas ada di tahap keterampilan atau vokasional, ada tahapan-tahapan lainnya. oh jadi nggak langsung pada bikin kreativitas tadi ya Kak ya? Enggak, jadi ada tahapannya nih, yaitu namanya bina diri. Jadi ada 6 topik, di mana yang salah satunya yang terakhir itu adalah vokasional. Yang pertama ada yang namanya merawat diri, ini di mana teman-teman disabilitas belajar tentang kebersihan tubuhnya. Oke, jadi itu pelajaran untuk supaya mendidik agar mandiri. Betul. Yang kedua adalah mengurus diri, di mana anak-anak disabilitas belajar bagaimana akhirnya bisa memahami kebutuhan dirinya, yaitu makan, jadwal mandi, mengatur jadwalnya sehari-hari. Dan yang ketiga, menolong diri, di mana teman-teman disabilitas juga belajar bagaimana akhirnya mengetahui ketika dirinya lapar atau manajemen emosi. Yang keempat, ada interaksi sosial dan komunikasi, di mana mereka juga belajar bagaimana akhirnya bisa beradaptasi dan ada di lingkungan masyarakat. Yang kelima, itu ada keterampilan sederhana, di mana akhirnya mereka belajar keterampilan namun tidak memerlukan secara tahapan, namun dilakukan dengan pembiasaan, misalnya beberes rumah, dilakukan secara gotong royong di sini, kerja bakti. Dan yang terakhir baru vokasional, yang mungkin tadi kita lihat proses menjahit yang ada di bawah naungan program bersih-bersih lemari. Wah keren ya, jadi mereka tuh bahkan mau belajar ya dan tahu caranya bagaimana untuk hidup sehari-hari ya. Dimulai dari bersih-bersih, contohnya bersihin rumah aja dulu. Jadinya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Iya, betul banget. Jadi Yayasan Teman Hebat Berkarya ini memang lembaga pendidikan dan pemberdayaan disabilitas yang memiliki fokus pada 2 hal. Yang pertama adalah kemandirian hidup, yang kedua adalah kemandirian secara ekonomi. Wah keren banget, bahkan disabilitas pun yang memiliki keterbatasan, mereka berjuang, mereka memiliki kemauan untuk bisa seperti orang normal pada umumnya. Itu juga merupakan pelajaran nih buat kita bisa memiliki hidup yang baik, menjalani hidup yang baik ya Kak ya. Betul banget. Jangan malas-malas nih buat sahabat Daai yang ada di rumah nih Kak, dengan semua yang dimiliki gitu, biar lebih bersyukur.